Baik, kakak sekalian, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua. Kita kembali lagi di ruang tatap maya untuk melanjutkan kegiatan belajar kita setelah kemarin luring dan ditutup dengan modul 2.6 kemarin tentang asesmen otentik. Asesmen otentik, saya mohon maaf belum ngoreksi, belum buka sama sekali juga. Mungkin setelah ini nanti saya coba cek kembali terkait dengan apa namanya asesmen otentik. Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari untuk aksi nyata, persiapan kita di aksi nyata, persiapan kakak-kakak semua untuk melakukan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Durasinya 2 JP, mudah-mudahan sih hari ini akan on time. Semoga nggak ngaret banyak karena cuman menjelaskan, hanya menjelaskan, kita diskus sedikit di awal, kemudian saya akan menjelaskan alur nanti kakak-kakak membuat video seperti apa. Baik, selanjutnya sudah kita mindfulness kakak-kakak sedikit, 2 menit sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, biar biar yang belum tahu mindfulness itu apa, jadi kita sama-sama praktekkan. Kemarin kan sudah saya ajarin sedikit di tatap muka terkait teknik stop, ya teknik stop itu kemarin menggunakan 5 jari. Kalau sekarang kita gunakan musik dengan kalimat motivasi. Jadi nanti ketika musik dimainkan, kakak boleh pejamkan mata, rileks, duduk senyaman mungkin, nikmati musiknya dan dengarkan kata-kata dari saya. Baik, kakak, kita mulai. Boleh matanya kakak semua rileks, duduk dengan nyaman, tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kewajiban. Lepaskan segala penat semua perjalanan yang melelahkan, pekerjaan yang belum hadirkan diri untuk bisa melakukan hati dan pikiran kembali jernih dan siap untuk menerima. Syukurlah dengan seluruh hidup atas apa yang sudah kita raih hingga kembali kuat dengan jiwa dan semangat. Nilai ini tidak akan terlambat. Jadi siapapun yang salah ini, saya harap kakak menjalani kehidupan kakak inginkan dan jika itu ternyata tidak, saya harap kakak memiliki banyak pandangan pertama dan baik dengan diri sendiri. Tetap semangat dan terus berusaha, terus berdoa ya apa yang kita inginkan. Boleh kita kembali ke sedikit aja yang kayak tidur. Oke, ya agak enakan atau mau diterusin lagi sampai sore?
Tidur. Ada tidur ya. Makin enak, makin tidur nanti. Sebentar aja saya nggak bikin lama-lama karena memang takutnya kalau lama panjang nanti. Ya, harusnya kita pakai ketika hampir tidur, Kak. Berarti menikmati sekali dengan lagu dan kata-katanya. Itu yang bikin rileks, Kak. Mindfulness itu begitu, membuat hati sosial, emosional ya terutama. Bagaimana kita membuat hati kita tenang dari keluh kesah kita dalam hari ini terlalu banyak kesibukan, jadi kita tenangkan sedikit sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Kalau sampai tidur berarti lebih bagus lagi. Bagusnya dapat berarti. Oke, baik. Stop dulu. Kita lanjut terkait dengan pembelajaran kita di hari ini. Ah, ini ya, dari pengantar sedikit. Jadi nanti ketika kakak jadi fasil, pada sesi ini siap-siap untuk membawakan mindfulness. Karena di sini arahan dari remote-nya cuma mindfulness dengan teknik stop selama 2 menit. Nah, saya kembangin tadi menggunakan musik. Ya, kalau cuma fokus doang 2 menit kayaknya nggak akan kena. Jadi harus digunakan dengan musik. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin siapa yang terakhir memimpin doa? Boleh ditunjuk selanjutnya. Kita berdoa terlebih dahulu, kakak-kakak. Kemarin siapa kemarin? Baru kemarin hari Kamis. Udah lupa. Kak Juni ya? Aan. Oh, Kak Najib. Oh, Najib masih di jalan. Baik deh kalau kayak gitu. Yang belum siapa yang belum? Kak Depri, Kak Depri. Kak Depri, boleh Kak Depri pimpin doa Kak Depri. Belum dibuka Kak suaranya Kak. Memulai pelajaran hari ini agama dan kepercayaan berdoa surai. Baik, terima kasih Kak Depri sudah membuka kegiatan kita dengan berdoa. Kita lanjut Kakak. Ini seperti biasa, kesepakatan bersama, nyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, selanjutnya agenda kita sesi ini adalah refleksi koneksi antar materi 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian dan lini masa, lalu dialog, diskusi dan tanya jawab, kemudian penutup. Ya, sebelum kita mulai kegiatannya, kita akan melakukan refleksi kakak-kakak terhadap connecting materi kita kemarin pada saat kita luring modul 2.1 sampai 2.5. Saya mau dengar nih, masih ada yang nyangkut atau tidak? Kalau kata kakak Humaydi kemarin kan masuk kuping kanan, kalau bisa jangan keluar kuping kiri, tapi keluar kuping kanan. Minimal ada yang masuk. Ya, atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih minimal ada yang masuk, jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Nah, sekarang kita refleksikan bersama terkait dengan koneksi antar materi di paket modul 1 dan modul 2. Oke, yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, ini modul 2.1. Oke, boleh kakak-kakak ada yang mau menyampaikan atau merefleksikan?
pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Seperti apa sih yang masih diingat kakak-kakak kemarin kita luring? Ada yang ingin berikan komentarnya atau saya yang tunjuk berarti biar kebagian semua. Oke, saya yang tunjuk berarti ya. Kita mulai. Oh, Kak Dobi. Boleh Kak Dobi, silakan Kak. Dibuka oleh Kak Dobi. Daripada main lempar-lempar, main tunjuk-tunjuk, lebih baik saya duluan. Sudah pasti akan dilempar dari Kak Karjo dengan Kak Katrina. Iya. Silakan Kak. Izin Kak, sejauh mana pengalaman saya terkait mengajar PJOK yang efektif, ya mengajar PJOK yang efektif menurut saya yaitu pertama, itu yang paling utama ialah berkomunikasi terlebih dahulu, komunikasikan dengan siswa, bagaimana cara kita memberikan instruksi, mendampingi, memberikan penguatan, kemudian juga kemampuan kita yang kata Kak Iqbal kemarin tuh bagaimana kita mendemonstrasikan apa yang kita akan berikan, kita mampu dengan sebenar-benarnya mendemonstrasikan materi yang akan kita berikan. Kemudian kemudian terakhir itu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas, bagaimana kita mengatur waktu, ruang saat belajar, bagaimana kita memanfaatkan aset dengan yang ada di sekolah secara efektif di setiap sesi pembelajaran. Mungkin itu saja Kak Iqbal. Siap, Kak Dobi. Terima kasih, Kak Dobi. Kasih plus dulu. Boleh ada yang ingin menambahkan, menguatkan terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif terkait dengan modul yang dipelajari kemarin. Silakan. Saya jalan pulang dulu. Oke, Kak Rajib. Hati-hati di jalan. Ada lagi yang ingin menambahkan terkait kemarin pembelajaran kita di 2.1? Tadi sudah dibuka sedikit oleh Kak Dobi. Masih luas sekali terkait dengan keterampilan mengajar PJOK. Kira-kira apa nih yang perlu kita refleksikan dari pembelajaran kemarin di 2.1? Boleh, Kak Nisa, boleh Kak Nisa. Masih ingat apa Kak Nisa dari pembelajaran 2.1 Kak Nisa? Baik, terima kasih Kak Iqbal. Untuk strategi pembelajaran mengajar PJOK, kalau menurut saya yang pertama itu pemahaman materi. Materi itu bagaimana kita mendalami tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian merancang perencanaan, misalnya menyiapkan bahan ajar, RPP segala macam, dan kegiatan yang mendukung pemahaman siswa. Kemudian yang sudah dijelaskan sama Kak Dobi tadi, kemampuan komunikasi. Bagaimana kita menjelaskan, menyampaikan informasi dengan jelas, kemudian mendengarkan siswa, memberikan umpan balik apa yang kita ajarkan. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Baik, Kak Nisa. Terima kasih banyak sudah inklusivitas, keamanan saat pembelajaran, evaluasi, dan umpan balik. Masih ada lagi sebenarnya yang belum disebutkan. Boleh, ada lagi Kak? Terkait dengan kemarin kita menganalisis video juga tuh, termasuk ke pembelajaran PJOK yang efektif itu seperti apa? Siapa yang ingin? Oke, Kak Sahril, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Mungkin tambahan sedikit Kak dari bagaimana proses pelajaran PJOK itu efektif. Mungkin memaksimalkan aktivitas, di mana aktivitas pembelajaran itu lebih banyak daripada kelola mungkin. Yang kedua itu waktu prakteknya mungkin disesuaikan atau dengan tingkat kemampuan peserta didik mungkin.
Jadi di dalam proses belajar itu lebih banyak aktivitasnya daripada kelola. Mungkin itu Kak Iqbal. Ya, Kak Sahril. Kata mungkinnya sebanyak itu jangan dipakai lagi. Yakin aja masuk pakai kata mungkin. Ayo, ada lagi nggak? Masih ada lagi loh. Kalau mau di, oh Kak Karjo silakan Kak Karjo. Boleh sambil refresh dengan modulnya Kak. Kalau memang masih bingung dengan terkait pertanyaan, boleh sambil refresh lihat modulnya. Apa sih kemarin Oke. 2.1 belajarnya gitu kan? Oke Kak, silakan Kak Karjo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menambahkan apa yang saya dapat dari kakak-kakak tadi, dari Kak Dobi, Kak Yanisa, dengan Kak Saril. Bahwasanya di sini kan pemahaman keterampilan mengajar. Jadi apa yang disampaikan Kak Yanisa hampir sama dengan pendapat saya sih Kak. Ya pada dasarnya kita harus ada perencanaan dulu nih, merencanakan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan situasi kondisi yang ada di daerah kita masing-masing. Setelah itu kita dapatkan secara tidak langsung, pemahaman kita akan mengajar, terasah demi tercapainya tujuan pembelajaran kita ke peserta didik kita. Itu secara pemahaman saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Karjo. Baik, sudah sangat jelas ya dijelaskan oleh teman-teman tadi kakak semua, ada Kak Dobi, Kak Yanisa, Kak Sahril juga, kemudian Kak Karjo terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu bagaimana kita mengelola pembelajaran itu dengan sangat baik ya. Ya, dimulai tadi dari gimana kita merencanakan pembelajaran, kemudian bagaimana kita mengkaitkan dengan aset, kemudian mengkaitkan dengan isu sosial di dalam pembelajaran tadi, kemudian bagaimana kita memberikan pembelajaran berpihak pada murid, lalu mengembangkan kurikulum PJOK itu ke dalam pembelajaran. Nah, yang terpenting tadi Kak Syahril bilang adalah lebih banyak aktivitasnya ketimbang tunggunya. Kemarin kan kita sudah menganalisis ke arah situ. Efektif atau tidak sih pembelajaran kita? Oh, ternyata kemarin masih banyak instruksinya, masih banyak tunggunya, masih banyak kelolanya ketimbang aktivitas. Nah, artinya kan pembelajaran yang efektif itu lebih banyak anak melakukan peserta didik kita melakukan aktivitas dominan ketimbang tunggunya. Itu termasuk ke dalam bagaimana kita memahami keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian bagaimana di dalam pembelajaran tersebut ada informasi, kemudian ada penghalusan, ada ekstensi, kemudian ada penerapan dan juga pengulangan. Ini apakah dalam pembelajaran kita kemarin itu sudah sesuai dengan pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif atau belum? Kalau kemarin kan kita sudah menganalisis, kemudian bagaimana kita memberikan umpan balik terhadap siswa, apakah umpan baliknya secara umum, secara spesifik, kemudian apakah umpan balik yang kita lakukan itu bersifat positif, negatif, atau kritik. Nah, itu yang kemarin kita pelajari terkait dengan uh, pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian bagaimana kita mengkaitkan dengan 9 aspek pembelajaran, lalu 4 kriteria pembelajaran yang efektif seperti apa. Semoga nggak lupa 9 aspek kemarin yang kita menggunakan long term memorizing, lalu 4 kriteria pembelajaran efektif juga. Nah itu bagaimana kita memberikan pembelajaran PJOK yang efektif itu harus memenuhi 9 aspek dan 4 kriteria tadi. Kemudian bagaimana aktivitas yang kita lakukan itu lebih banyak peserta didik yang melakukan aktivitas. Oke, terima kasih Kakak. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh Kak, silakan yang ingin memberikan pandangannya terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Masih di modul 2.1 ya, kita masih di 2.1. Kaitannya 2.1 dengan paradigma perubahan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira seperti apa sih pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif? Sudah mendukung, apakah sudah mendukung paradigma saya terhadap perubahan
diri terutama ya, kemudian terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira seperti apa? Kadesta, boleh Kadesta, tadi sudah nunjuk tangan nggak jadi, kali ingin memberikan pandangannya terkait perubahan yang sudah Kadesta. Udah hilang. Oke, siapa yang ingin memberikan, kalau saya tunjuk kayaknya terlalu otoriter sekali saya, kalau saya bisa banget ya Kadesta langsung hilang. Oke, gimana? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa perubahan-perubahannya kira-kira? Boleh Kak, siapa? Oh, Kak Desta datang lagi. Kak Yudi deh, boleh Kak Yudi deh. Bersuara Kak Maaf Yudi. Kak, sinyalnya tidak stabil nih, Pak Wifi di Siap rumah. Kak Desta. Pak Wifi. Saya ketawain Kak Sahril sama Kak Okta tuh. Silakan Kak. Kalau menurut saya Kak, pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terkait pengalaman saya mengajar, saya sudah efektif tapi belum maksimal. Dari melihat video saya yang kemarin itu banyak aktivitas daripada tunggu atau yang lain. Terus yang kurangnya waktu itu cuma refleksi kalau nggak salah. Terkait itu juga, kalau menurut saya sudah ada pengembangan kontennya kemarin melalui grup WA, terus apa lagi ya? Mungkin itu aja dulu ya Kak. Itu aja Kak ya. Ya, Terima kasih Kak Iqbal. Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudi. Ada lagi Kak Karjo, monggo Kak, silakan Kak. Makasih. Kayaknya kebanyakan ngomong saya ini Kak. Enggak apa-apa Kak. Saya tunjuk ini Kak Desta dulu nih. Ya biar bisa ngomong nih. Kayak enak kita kebanyakan ngomong. Ya, silakan Kak Desta. Boleh Kak Desta. Ya, semua harus kebagian ngomong biar adil. Ya, karena pertanyaan ada 5 modul kan, ada 5 pertanyaan ini. Berarti semua bebas buat mengungkapkan perasaan hasil belajar kemarin. Silakan Kak Desta. Pertanyaan yang kedua, Pak. Apakah pemahaman? Kedengaran Pak? Kak? Jelas. Ini enggak ada gambar di saya ini, ada koneksi jaringan Anda terputus ya, tapi ada suara aja nih. Baik Kak. Lanjut jelas. Lanjut Kak. Di sini menurut saya Kak, untuk dalam pembelajaran Sinyalnya hilang, Kak Desta lagi kurang stabil. Tunjuk yang lain Pak Wo. Oke. Saya bertanggung jawab. Ini lagi nyari kresek nih. Jadi cek, sinyal hilang. Oke, terima kasih. Kita berbagi pengalaman Kak ya. Nanti siap-siap kakak-kakak yang lain. Yang pasti pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar sama dengan Kak Yudi, dari awalnya kekurangan informasi, tidak efektif. Setelah dalam kegiatan ini kita bisa berimprove, bisa mengikuti alur, dan alhamdulillah 1 minggu ini sudah mulai kita siasati, sudah kita terapkan, mulai dari perkenalan, dari konsep kita, kesepakatan kelasnya. Jadi paradigma saya terhadap PJOK berpusat ke peserta didik, yang pasti selama ini saya menggunakan gaya komando, ini sudah saya sedikit demi sedikit akan kita hilangkan menuju
komponen yang terpenting itu dari peserta didiknya, keaktifan peserta didik ini kalau penangkapan saya mengaitkan dari modul yang ini Kak. Ini kalau dari pendapat saya. Kalau pendapat Kak Ari sudah masuk ya? Kak Ari belum masuk. Nah, berarti Kak Yanisa ini lebih banyak ini mendapatkan pemahaman tentang luring di paradigma PJOK ini. Itu pendapat saya Kak Iqbal. Terima kasih Kak Iqbal. Siap, Kak Kaca, terima kasih banyak. Jangan ragu-ragu Kakak ya, kita sharing di sini. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Silahkan berpendapat bebas. Ya, baik. Artinya mungkin saya berpandangan gini terkait dengan luring kemarin kakak-kakak, terutama di 2.1. Saya yakin pasti akan banyak perubahan dalam mengajar. Terlebih kakak-kakak merasakan langsung bagaimana menganalisis video kakak-kakak sendiri kemarin. Setelah dianalisis ternyata memang masih banyak ya yang perlu diperbaiki ke depannya, perlu diperkuat kembali. Nah, dari luring itulah kakak bisa mendapatkan banyak pemahaman, bisa mendapatkan insight-insight baru terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, sehingga merubah paradigma terkait dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Artinya tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan kegiatan PKG ini hanya dengan datang, duduk, pulang, datang, masuk ke Gmeet, kemudian selesai, tapi ada impact-nya, ke peserta didik terutama. Baik kakak, kita lanjut untuk yang pertanyaan kedua di modul 2.2. Saya sambil screenshot ya. Pertanyaan kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan kakak, modul 2, strategi mengajar. Kemarin banyak banget. Boleh? Siapa yang ingin memberikan pandangannya? Nggak tahu, saya tunjuk deh biar nggak tunggu-tungguan. Dari Kak Cahyo, boleh Kak Cahyo? Tenang, semua kebagian. Ya, terima kasih Kak Iqbal. Siap Kak Cahyo. Jadi untuk pertanyaannya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Jadi dalam luring kemarin untuk strategi mengajar, kemarin saya kedapatan gaya mengajar konvergen. Nah, jadi di situ saya menambah wawasan lagi, ternyata untuk pembelajaran tersebut bukan hanya untuk instruksional saja kepada siswa. Jadi siswa itu bisa mengembangkan materi sendiri dengan kita memberikan LK atau lembar kerja. Yang selanjutnya juga dalam strategi mengajar itu bagaimana cara kita berkomunikasi, memberikan informasi. Yang selanjutnya juga metode pembelajaran kita agar siswa itu dapat berkembang sendiri. Yang selanjutnya juga berpusat kepada siswa. Tadi juga banyak dibahas bagaimana peserta didik jangan sampai pembelajaran tersebut banyak menunggu. Terus juga bagaimana peserta didik itu bisa merefleksikan pembelajaran setelah kita pembelajaran, biar mereka tahu mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah baik. Yang selanjutnya juga bagaimana cara mereka mengembangkan suatu metode pembelajaran. Mungkin itu saja Kak Iqbal, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cahyo. Ada tambahan terkait strategi mengajar? Kak Rajib, silakan Kak Rajib. Boleh sambil refresh, lihat modul, nggak apa-apa Kak. Kemarin belajar apa sih? 2.2 gitu. Baik, Boleh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Kak Iqbal. Pada modul 2.2 ini saya langsung teringat dengan mind map Kak. Mind map kita yang pada saat luring kemarin sama Kak Desta, di Kak Desta juga kemarin tuh. Jadi strategi itu ada 4 Kak. Ada metode, ada pendekatan, ada strategi, ada juga model. Nah, kemarin itu kelompok kami, seingat saya sampai hari ini, kami buat ada ininya apa? Kayak gambar Kak. Jadi kalau metode itu kami buat seperti langkah-langkah pembelajaran.
Sudah itu kalau seingat saya untuk yang pendekatan itu pola pikir untuk tujuan pembelajaran, strategi juga untuk taktik kita mengajar dalam kelas, dan juga yang terakhir model. Model itu kayak sistem untuk bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Mungkin itu Kak Iqbal. Baik, luar biasa sekali. Ini yang saya mau insight-nya. Kakak merefleksikan pembelajaran kemarin di Luring. Minimal ingat apa yang dikerjain dalam mind map. Kita banyak bikin mind map, bikin plano, kemudian terkait dengan apa sih yang dapat tadi Kak Rajib, kemudian Kak Ari juga mengingatkan, Kak Cahyo juga mengingatkan kembali terkait dengan strategi. Satu lagi Kak Rajib ditambahkan, gaya mengajar. Ada gaya mengajar ya, ada 5 ya, ada 5. Oke, kita lanjut terkait dengan pemahaman terkait strategi mengajar. Kemarin juga sudah banyak kita berkaitan dengan Muska Moston spektrum, teori spektrum, ya, kemudian bagaimana kita anatomi dalam belajar juga ada pre-impact, post-impact, dan post-impactnya. Bagaimana pengambilan keputusannya, kemudian gaya mengajar yang ada 11 kemarin kakak praktekkan, kita bagi-bagi. Kemudian juga apa namanya teori spektrum yang dicetuskan oleh Muska Moston, kemudian juga berkaitan dengan apa ya diaman kurikulum yang dari kelas 1 sampai kelas 5 di apa namanya masih dalam tahap fundamental. Kemudian eksplorasi di kelas 6 sampai kelas 8, kemudian di spesifik geraknya di kelas 9 sampai kelas 20. Nah, itu termasuk ke dalam bagian dari strategi mengajar. Oke, pertanyaan kedua, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sama ya, pertanyaannya sama. Boleh, kakak-kakak, siapa yang ingin memberikan pandangan untuk pertanyaan kedua? Kak Rajib masih mau ngomong lagi? Oh, udah diturunin tangannya. Kirain masih mau lagi. Nggak apa-apa, Kak Rajib. Mau hasil lagi nggak apa-apa, Kak. Silakan lagi, kali ada pengalaman baru lagi setelah luring kemarin. Silakan, Kak, siapa yang belum? Kak Aan, boleh Kak Aan. Oh, Kak Ari dulu, silakan Kak Ari. Kak Ari udah rese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kaljo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah masuk dari tadi, Kak. Cuma belum nongol. Jadi menurut saya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu paradigma saya itu sangat-sangat membantu saya karena di dalam pembelajaran PPKG PJOK ini, terutama kemarin luring itu sudah memberikan pengalaman baru buat saya sendiri. Karena di dalam strategi mengajar itu di dalamnya sudah dijelaskan oleh Kak Rajib tadi, kemudian guru juga sebagai fasilitator, sebagai penyedia. Selanjutnya untuk peserta didik mengembangkan kreativitas peserta didik dengan aset-aset yang diperlukan. Kita memanfaatkan aset-aset itu yang sederhana, karena di terpencil itu sederhana, tapi mengena di dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Itu kalau menurut saya, Kak. Itu sudah membantu saya. Kemarin waktu luring itu banyak sekali contohnya, karena tidak punya alat, tidak apa-apa, kita belajar PJOK dengan mengkombinasikan permainan tradisional. Itu sangat bagus sekali. Itu pengalaman baru, pengalaman saya ke depannya akan dilaksanakan. Kemarin sudah, Kak, kemarin waktu berangkat ke Kuala sudah dilaksanakan dengan mengkombinasikan benteng-bentengan. Kemudian benteng-bentengan itu implementasi ya. Ya, anak-anak itu antusias sekali dengan permainan itu. Pak, ini kan permainan zaman dulu, iya, ini tapi kan keterampilan gerak, nah gitu. Jadi itu, Kak, menurut saya, Kak. Baik, terima kasih Kak Ari, luar biasa sekali berbagi pengalamannya ya terkait dengan penerapan apa namanya strategi mengajar
di kelas Kak Hari sendiri. Ada lagi mungkin Kak? Oh, Kak Juniansa, silakan Kak. Terima kasih Kak Iqbal. Sebenarnya hampir sama sih dengan Kak Ari. Di sini justru saya baru memahami nih Kak, masalah model pembelajaran, gaya mengajar, model pembelajaran itu saya baru memahami. Kemarin saya dapat tuh gaya mengajar nih Kak, gaya mengajar latihan. Pemikiran saya sih gaya belajar latihan tuh cuma seperti latihan, tapi ternyata bukan. Ada step ini, dan step itu, sama seperti Kak Iqbal kemarin bilang. Nah, di situ saya baru memahami nih Kak, untuk strategi mengajarin ternyata lebih luas dan lebih banyak. Itu sih Kak dari saya. Ya, baik, terima kasih Kak An sudah memberikan pandangannya terkait dengan refleksi Kak An kemarin ya, terkait dengan gaya mengajar latihan, training style. Oke, sedikit penguatan terkait dengan pemahaman kita terkait strategi mengajar. Itu kan ada metode mengajar. Kalau yang keren itu kemarin kelompok Kak Rajib itu dia gambarkan dengan gambar, tapi dikembangkan melalui penjelasan. Strategi mengajar itu kan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi. Kalau untuk metode mengajar itu ada metode bagian per bagian, part of wall, kemudian part of wall, kemudian work method, pokoknya ada beberapa ya bagian, kemudian saya juga agak lupa kebalik-balik di situ. Kemudian metode keseluruhan, dari bagian keseluruhan, kemudian metode campuran, kemudian ada metode progresif. Nah, itu metode itu yang tadi saya bilang cara yang digunakan guru menyampaikan materi itu namanya metode. Apakah dalam pembelajaran itu dibagi per bagian atau langsung secara keseluruhan atau dibagi secara metode campur atau secara progresif nih. Lalu untuk berikutnya strategi pengajaran itu yang kemarin Kak Rajib bikin itu gambar tactical board itu seingat saya ya, tactical board. Artinya taktik yang digunakan guru. Strateginya apa nih? Strategi kooperatif kah? Strategi kognitif? Strategi peer teaching kah? Atau strategi berpangkal ya atau pemecahan masalah atau penemuan terbimbing. Nah, itu termasuknya strategi. Nah, yang kemarin kita bagi-bagi 11 gaya mengajar yang kebagian komando, KA tadi latihan, ada cooperative learning, timbal balik, kemudian ada pemeriksaan diri, self check ya, kemudian self check ini kalau nggak salah ke Okta kan, kemudian ada penyertaan, lalu ada discovery learning, penemuan terbimbing, kemudian penemuan konvergen ke Cahyo, kemudian divergen kemarin siapa ya, terus yang ke inisiatif individu yang dirancang pembelajaran Kak Rajib kalau nggak salah tuh. Kemudian inisiatif pembelajaran, gaya belajar mandiri, apalagi gaya belajar masalah, gaya belajar yang berpusat pada murid. Nah, itu ada 11 kemarin kita bagi-bagi, kemudian dipraktekkan juga. Kakak semua sudah mungkin memahami ada 11 itu bisa saling sharing nanti di situ. Kemarin gimana sih gaya penemuan terbimbing? Nah, kira-kira siapa kemarin dapat itu? Jadi bisa saling sharing nih kalau kakak pengen nerapin itu. Kemudian ada pendekatan. Nah, pendekatan mengajar itu kerangka konseptual. Kemarin kelompok Kak Rajib gambarin kepala ya, ada gambar konsep bagaimana kerangka konseptual itu. Nah, itu cakep tuh punya Kak Rajib. Kalau yang kelompoknya Kak Najib dan kawan-kawan itu kan pakai binatang ya kalau nggak salah, ada semut ya, ada kancil gitu kan, strategi menggambarkan kancil tuh kemarin tuh seingat saya. Pendekatan mengajar itu kayak pendekatan konseptual dan pendekatan keterampilan, lalu ada pendekatan teknis dan pendekatan taktis, lalu ada pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Nah, itu termasuk ke pendekatan mengajar. Lalu model ya terakhir ya, udah strategi metode gaya mengajar. Pendekatan ya terakhirnya model. Model itu tadi pembelajaran kontekstual, berbasis masalah atau berbasis proyek, itu model pembelajaran. Kemudian ada pendidikan gerak, model kebugaran, model SEM, itu model pembelajaran namanya. Itu kalau kemarin Kak Rajib
tulisku kayak gambar kaki deh kalau nggak salah ya, langkah-langkah terstruktur kalau nggak salah tuh digambarkan tuh. Nah, itu mudah sekali tuh diingat tuh yang punya Karajib, kelompoknya Karajib itu karena gampang banget di situ menggambarkan kata kunci. Kelompok Karajib itu menggambarkan kata kunci, jadi tidak diperjelas lebih lanjut, tapi ada kata kuncinya di situ bagaimana. Nah, ini kan sudah dipelajari terkait dengan terus pentingnya apa kemarin kalau nggak salah di bawahnya di pentingnya strategi mengajar itu seperti apa dalam pembelajaran PJOK. Baik, kakak-kakak, terima kasih. Kita lanjut modul 2.3 ya, modul 2.3 terkait dengan pendidikan gerak. Pendidikan gerak sama pertanyaannya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Boleh kakak sharing lagi? Ingat, oh ingat sih saya kemarin bikin ini. Nah, boleh kak diceritakan aja nggak apa-apa. Biar teman-teman nge-refresh juga. Silakan, ada yang ingin memulai? Kak Humaydi, boleh Kak Humaydi dari tadi mukanya bingung-bingung serius gitu. Coba Kak Humaydi. Silakan Kak, pendidikan gerak apa konsepnya kemarin? Ada 4 tuh. Jadi saya kasih singkatan mudah mengingat. Oke Kak, terima kasih. Sejauh apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak dari hasil luring kemarin, ini terus terang ini pemahaman saya ini agak menambah yang pastinya Kak ya. Jadi dari situ kemarin yang saya ingat itu kepanjangannya itu kakak kasih itu truk. Nah, jadi ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, sama apa yang terakhir itu Kak ya, hubungan Kak ya? Keterhubungan. Ya, keterhubungan. Jadi dari situ kan kakak kasih semacam gambar di situ Kak. Yang saya ingat itu jadi kita mengisi membuat mind map-nya dari bukan mind map sih. Tugasnya itu dari kakak memberikan gambar di slide, lalu kami dengan mudah itu ya menganalisis gambar Kak ya. Kebetulan saya itu yang paling ingat itu gambar anak-anak lagi tarik tambang itu Kak ya, karena saya itu ingat sampai lengkapnya apa ya yang saya sebutkan kemarin, pohon bergoyang itu siapa itu ya itu. Jadi di situ saya jadi mengingat Kak ya di mana yang masuk ruang tubuh itu di mana, yang masuk ruang apa, kalau tubuh itu berarti itu ada gerakan nggak, jadi aksi seluruh tubuh itu, jadi gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kalau untuk ruang, konsep ruang itu lokasi, apa ruang umum atau ruang terbuka, ya terbuka atau tertutup. Selanjutnya ada arah, maju mundur, ke samping, ke bawah itu Kak. Terusnya ada juga tingkat, ada bidang, sagittal, frontal. Ya, untuk upaya itu apa ya, cepat lambat itu Kak, akselerasi itu kan waktunya, daya juga, dan aliran atau terkait atau bebas di situ, dan juga fokus antara langsung dan tidak langsung gitu Kak. Nah, ini yang keterhubungan setelah kita memahami ketiga tadi, konsep tadi, baru keterhubungan ini Kak. Jadi di dalam keterhubungan ini kalau orangnya apakah sendiri atau berkelompok seperti itu Pak, yang kami pahami. Terus selanjutnya posisi, apakah ada atau tidak di situ posisinya, di atas, di bawah gitu. Selanjutnya waktu. Waktu di sini Kak, apa namanya, berturut. Kalau yang kemarin yang kami jawab itu tentang urutan gerakan itu Kak, bereaksi atau bertindak. Selanjutnya maksud itu apakah kooperatif atau kolaboratif gitu Kak, ataukah kompetitif.
Ya mungkin itu saja Kak penjelasan. Siap. Terima kasih. Kak Humaydi lengkap sekali. Humaydi menjelaskan terkait dengan konsep gerak, ya, mulai dari konsep tubuh, konsep ruang, kemudian konsep usaha, dan juga konsep keterhubungan. Kita kemarin membuat mind map juga terkait dengan masing-masing konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, keterhubungan, dan juga menganalisis gambar terkait dengan konsep gerak dalam gambar tersebut apa saja. Nah, yang lebih simpelnya itu ya bagaimana konsep tubuh itu apa yang bergerak, ya, bagian tubuh apa yang bergerak, kemudian konsep ruang ke arah mana gerak dilakukan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ke Humaydi secara rinci. Kemudian konsep usaha bagaimana gerak itu dilakukan. Nah, itu konsep usaha apakah cepat, sedang gitu kan, menaik, menurun gitu. Termasuk dalam konsep usaha. Kemudian konsep keterhubungan dengan siapa atau memakai apa gerak itu dilakukan. Nah, tadi Kak Humaydi juga udah lengkap banget itu ngejelasin dari urutan kemarinnya yang ada di modul juga ada terkait dengan konsep gerak ini ya, keempat konsep ini yang lebih mudah kita sebut singkat dengan TRUK, truk. Nah, oke, pertanyaan berikutnya sama, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh Kak, silakan. Yang belum bersuara siapa? Kira-kira Kak Najib, boleh Kak Najib, silakan Kak Najib. Berbagi pengalaman setelah luring. Ya, terima kasih Kak Iqbal dan kakak-kakak. Mohon maaf Kak sebelumnya baru sampai. Lanjut Kak. Ya, terkait dengan pertanyaan pemantik ini, sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Sedikit intermezzo pada kegiatan luring kemarin untuk ya seperti apa yang dikatakan Kak Humaydi tadi, truk ya, ada tubuh, ruang, usaha dan keterhubungan, di mana kita sudah menganalisa beberapa gambar di kelas. Lalu kita dibagi kelompok lagi untuk membuat RPP ya Kak kemarin. Saya sekelompok dengan Kak Yudi, Kak Dobi dan Kak Riko mendapatkan konsep ruang di situ Kak. Jadi entah itu nyambung atau tidak RPP kami, itulah hasilnya diskusi dari kami dan banyak yang berubah setelah saya kembali ke sekolah. Jadi bagaimana saya lebih bisa menganalisa apakah ini masuk ke konsep tubuh, apakah ini masuk ke konsep ruang, usaha dan maupun keterhubungan. Jadi secara keseluruhan sih apa yang kita dapat di saat luring kemarin sih sangat membantu sih Kak di kegiatan kita pembelajaran di sekolah masing-masing sih, itu menurut saya Kak. Kalau saya itu sih. Baik, terima kasih Kak Najib sudah berbagi pengalaman terkait dengan model pendidikan gerak ini mendukung perubahan paradigma Kak Najib dalam belajar PJOK yang berpusat pada murid. Oke, 2.4 kita lanjut 2.4. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, silakan Kak, yang ingin berbagi. Masih ingatkah kemarin kita belajar apa sih sejauh pemahamannya terkait dengan modul 2.4? Boleh Kak siapa ya? Kariko, boleh Kariko. Silakan Kariko terkait dengan 2.4 Kariko, pendidikan kebugaran Kariko. Adakah Kariko? Atau Kak Rahmat, boleh Kak Rahmat terkait pendidikan kebugaran, pemahaman yang sudah didapatkan ketika luring kemarin. Silakan Kak. Ada suara Kak? Ada Kak, kenal. Aman. Zip Kak, masih di perjalanan tapi ya, apa Kak? Berhenti mobilnya itu kayaknya itu Kak Rahmat. Masih di perjalanan lintas Sumatera ini. Siap. Hati-hati Kak. Ya. Jadi apa kemarin ya? Sambil dibantu oleh teman-teman kakak-kakak yang lain. Ya, nggak apa-apa Kak. Apa ya? Kebugaran itu kemarin. Ada pemantiknya Kak? Apa ya? Benyu tadi. Apa? Karena
Denyut nadi Kak, berkaitan dengan denyut nadi. DNM. Kemarin belajar bagaimana cara mengukur denyut nadi maksimal, bagaimana tata caranya, menggunakan metode seperti apa. Rumusnya kalau nggak salah saya ingat Kak, 220 dikurang umur. Iya. Dapat denyut nadi maksimal. Kemudian kita praktek di lapangan. Kemudian diukur apakah ada peningkatan denyut nadi dalam kegiatan pelaksanaan olahragaan. Itu kemarin saya overload Kak. Kelebihan dengan Kak Cahyo mengukurnya kemarin. Setelah mempelajari itu langsung saya coba terapkan di pembelajaran di sekolah Kak. Pendidikan kebugaran. Seperti apa Kak? Boleh, siap. Terima kasih Kak Rahmat. Ingin kamera lagi Kak di jalan. Ya, siap. Kak Karjo, boleh Kak Karjo menguatkan Kak terkait pendidikan kebugaran Kak? Terima kasih Kak. Ini kan kaitannya kalau melihat dari materinya, kita ini pemahaman, pengalaman, dan mendistribusikan pengalaman ini ke sekolah kita masing-masing dalam 1 minggu ini Kak ya. Kalau pendidikan kebugaran yang saya tangkap ini kan secara tidak langsung kita mempromosikan kesehatan, kebugaran fisik anak-anak didik kita ini Kak, baik melalui pengetahuan, keterampilan. Nah, saya secara pribadi, saya sebelum mengenal bahasa model pendidikan kebugaran ini secara tidak langsung ini pernah kita laksanakan. Nah, di sini kesalahan saya, ini pengalaman dan kesalahan saya di kegiatan kebugaran ini. Kebetulan kita kalau di sekolah pemahamannya itu tidak ke sana Kak ya. Tapi dengan adanya ini, insya Allah ini akan kita terapkan. Kalau untuk model semacam pengukuran kemarin, memang kita laksanakan terpusat ke atlet. Nah ini yang akhirnya jadi pemahaman kami, paradigma saya berpusat ke peserta didik juga mulai berubah nih Kak. Paling tidak di sini pendidikan kebugaran itu ya dari pengetahuan anak juga sih. Kita tidak serta-merta dan tidak bisa mencampur adukkan keterampilan, pengetahuan, dan kebugaran fisik anak itu satu garis titik lurus. Jadi kita harus memang memecah dulu nih. Nah, itu yang saya tangkap pengalaman saya sebelum itu dan setelah ikut ini luar biasa Kak. Walaupun masih ngambang, tapi saya rasa sama dengan kakak-kakak yang lain. Ini ilmu dan sesekali akan menjadikan model Kak dari kawan-kawan yang lain. Jadi kembali lagi ke pendidikan kebugarannya itu Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Karjo, luar biasa sekali. Oke, terkait dengan pemahaman model pendidikan kebugaran kemarin kan kita sudah melakukan tes. Jadi ada 4 ya, ada 4 komponen yang kita ukur, kardiorespiratori, kemudian apalagi kakak? Ada masih ingat? Kelenturan. Komposisi tubuh. Komposisi tubuh. Apalagi Kak, satu lagi. Kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan. Oke, ada 4 terkait. Kemudian prinsip dasar latihan ada berapa kemarin? 5, ada 5. Ada 5. Apa aja Kak? Perlu. Kemudian specificity, individuality, kemudian regularity, atau rutinity. Terakhir, spesifik sudah. Satu lagi ada. Udah di ujung lah tuh, apa itu progression. Progression. Ya, terus membuat program latihan menggunakan fit. Apa fit?
Frekuensi, intensitas, type, Frekuensi. phenotype. Itu kita ajarkan bagaimana membangun kebugaran peserta didik, bagaimana siswa kita aktif sepanjang hayat, kemudian bagaimana peserta didik itu menerapkan gaya hidup aktif di luar sekolah untuk menjaga kebugaran atau meningkatkan kebugaran melalui tadi membuat program latihan secara mandiri atau terstruktur, mulai dari frekuensi latihannya, kemudian intensitas latihannya, kemudian tipe latihannya apa, kemudian waktu latihannya bagaimana. Nah, itu yang perlu kita ajarkan terkait dengan Kak Karjo tadi, bagaimana kita menerapkan tadi pembelajaran pendidikan kebugaran, model pendidikan kebugaran ini untuk mempromosikan gaya hidup aktif siswa, kemudian menjadikan siswa ini memiliki kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan, kemudian kebugaran juga. Artinya ini yang dimaksud dengan PJOK, tidak membuat siswa menjadi bugar, tapi dapat mempromosikan kebugaran itu untuk menjadikan siswa aktif sepanjang hayatnya. Terima kasih kakak-kakak semua, mudah-mudahan jangan dilupakan, masih banyak yang perlu kita kembangkan lagi, kita praktekkan kembali dengan peserta didik kita di sekolah. Nah, ini bisa dijadikan fit tadi, bisa kakak-kakak gunakan juga nanti pada saat membuat bukti karya juga, bagaimana menerapkan 5 prinsip dasar latihan dalam membuat program tadi kepada peserta didik untuk dilakukan pembelajaran dalam berbasis proyek tadi. Baik, terakhir sebelum kita masuk, Sam, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Silakan kakak-kakak. Kak Okta boleh mungkin berbagi pengalaman? Iya, baiklah. Terima kasih Kak Iqbal. Sejauh mana pemahaman saya sport education model berdasarkan saat kita luring kemarin itu SEM itu menurut saya pribadi Kak ya, dan mungkin rekan-rekan yang lain mungkin sepemahaman juga, yaitu pembelajaran PJOK yang memberikan pengalaman belajar secara lengkap dalam kehidupan nyata di bidang olahraga, sehingga murid-murid dapat mempelajari tidak hanya keterampilan tapi dari segi-segi yang lain seperti taktik, strategi, permainan, serta tanggung jawab sebagai sebuah tim dan berbagi peran untuk kesuksesan suatu kegiatan yang diadakan. Di SEM itu pun juga banyak hal yang harus kita perhatikan dalam membuat SEM itu dalam proses pembelajaran. Di antaranya kalau tidak salah ada pengalokasian waktu, pengorganisasian peserta didik, berbagi peran, modifikasi permainan atau peraturan, terus ada kompetisi musimnya, terus ada pengorganisasian tim, catatan pertandingan, dan perayaan akhir musim. Ya, Oke, Kak Okta, jelas. Ya, jelas sekali ya kakak, tahapan-tahapan tadi perlu kita lakukan sebelum kita melakukan festivity-nya atau festivalnya. Jadi jangan sampai kita fokus pada saat festivalnya saja seperti kemarin, tapi bagaimana kita mempersiapkan musimnya juga, tahap afiliasinya seperti apa, kemudian jadwal latihannya bagaimana, kemudian menyiapkan kelas, manajemen kelas rutinnya bagaimana, manajemen kelas preventifnya seperti apa. Nah, itu perlu tahapan-tahapan seperti itu nanti akan digunakan ketika kakak membuat bukti karya menggunakan SEM. Jadi jangan langsung fokus kepada aktivitas akhirnya festival yang langsung berpikir tentang festival, tapi bagaimana prosesnya dari awal di pembelajaran 1 kemarin dan pembelajaran 2 kemarin terpenuhi dulu, baru ujungnya adalah festival. Tinggal ditentukan waktunya, mau berapa lama kegiatan SEM ini akan dilakukan. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah kembali merefresh terkait pembelajaran luring kita. Dan alhamdulillah SEM kemarin kita juga dapat apresiasi menjadi kelompok yang paling seru melakukan kegiatan SEM. Ya, kita lanjut. Satu lagi ternyata saya kira udah. Ini terakhir kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Baru banget kemarin nih, masih anget-angetnya nih. Silakan kakak-kakak. Asesmen otentik nih, kemarin baru banget kita pelajari. Masih ada yang bingung, masih ada yang ragu-ragu. Boleh Kak, siapa ya yang belum? Kak Desta, gimana? Aman sinyal? Bisa berkomunikasi?
Boleh Kak Desta? Baik Kak. Tinggal Kak Desta nih yang belum terdengar suaranya nih. Kita coba Kak. Iya. Ini Siap, Kak Desta. saya konfirmasi untuk internet ini. Baik, menurut saya Kak ini barusan kemarin untuk asesmen otentik. Di sini menurut saya, pengetahuan saya dari pembelajaran asesmen otentik ini adalah penilaian secara menyeluruh di sini. Dalam hal ini penilaian secara menyeluruh baik afektif, psikomotor, dan ranah sikapnya secara menyeluruh. Di sini ada penilaian diri, ya, penilaian diri, penilaian antar teman atau sesama teman, dan ada penilaian guru seperti itu, Pak. Tahu saya seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Kakak-kakak, terima kasih. Ada yang mau menambahkan terkait asesmen otentik? Sudah mulai ada gambaran ya terkait bagaimana membuat gradasi levelnya terkait dengan asesmen otentiknya, bagaimana membuat 8 langkah. Kemarin refleksi bagus-bagus banget tuh. Saya lihat bagaimana antusias kakak menerapkan pemahaman baru ini terkait asesmen otentik, sampai punya Kak juga sangat perasaannya senang kemarin. Kemudian bagaimana asesmen ini ternyata tidak hanya menggunakan tes keterampilan saja secara parsial, tapi bagaimana kita memberikan pengalaman secara langsung, pengalaman secara nyata terkait dengan olahraga atau penerapannya dalam penerapan permainan secara nyata seperti apa. Bagaimana kita menilai pengetahuan dan keterampilannya dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, itu menjadikan asesmen otentik ini sebagai pendukung untuk perubahan paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tapi sejauh ini lumayan sih, saya melihat baru beberapa ya, baru sekilas, belum semua saya koreksi juga, baru ngelihat juga. Paling tidak sudah mulai ada gambarannya, tinggal nanti diperbaiki sedikit, saya kasih sedikit nanti revisi sedikit paling kalau misalkan ada yang perlu dirubah. Baik kakak-kakak, kita lanjut terkait dengan persiapan aksi nyata kita di modul 2.6 ini. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Perlu diingat kembali dalam aksi nyata, keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan dari praktik tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini tujuannya ya, perubahan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Perubahan diri itu kakak-kakaknya. Bagaimana tadi keterkaitan pembelajaran luring kemarin, keterampilan mengajar PJOK yang efektif seperti apa, lalu kemudian strategi mengajar yang diterapkan nanti seperti apa, kemudian konsep geraknya bagaimana pada saat pembelajaran, atau yang menggunakan pendidikan kebugaran, bagaimana nih pendidikan kebugaran itu diterapkan dalam pembelajaran, lalu bagaimana kalau memang menggunakan SEM, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik seperti apa rangkaiannya dalam pada saat membuat aksi nyata. Nah, tujuannya seperti itu, bagaimana ada perubahan diri dan perubahan dalam kelas tadi, apakah kelas tadi efektifnya tinggi ketika melakukan aktivitas, kemudian lebih banyak aktivitas ketimbang tunggunya. Nah, ini bagian dari tujuan perubahan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, sekarang penjelasan aksi nyata. Yang pertama itu adalah pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang berpemahaman refleksi kemarin yang kakak buat. Lalu pengantar tugasnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi dari awal ya, mulai merencanakan pembelajarannya, dari RPP-nya, atau modul ajarnya, atau lesson plan-nya, kemudian pada saat pelaksanaan mengajarnya, lalu dari saat mengevaluasi pembelajaran. Refleksi PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PJOK.
keberpusatan pelajaran peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP modul ajar yang dibuat, membuat rencana asesmen otentik, kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit, ya, maksimal tanpa edit. Lalu yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir, keempat, refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima adalah testimoni peserta didik. Jadi gini, rekaman video itu ada 5 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran awal, ya, persepsi. Lalu kegiatan intinya, kakak-kakak mengajar inti itu selama 30 menit. Selama 30 menit. Nah, ini yang akan jadi fokus penilaiannya adalah di kegiatan inti ini. Apakah pembelajaran tadi, ada 3 aspek tadi, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemarin kita sudah belajar itu terkait dengan pembelajaran, strategi pembelajaran apa? Apakah mengambil model pembelajarannya problem based learning, kemudian dikaitkan dengan konvergen, gaya mengajar konvergen gitu kan. Kemudian metodenya menggunakan metode keseluruhan atau bagian. Nah, jadi kaitkan strategi pembelajaran di modul 2 kemarin dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira mana sih? Kalau komando jelas nggak kepake itu, kayaknya komando, teaching style juga, teaching style lagi apa, training, yang ke F dari F ke atas itu kayaknya udah masuk ke strategi pembelajaran, gaya mengajar yang berpusat pada peserta didik. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Ini juga perlu diperhatikan kakak-kakak ketika membuat asesmen otentiknya. Jadi dibuat juga asesmen otentiknya. Jadi dalam satu RPP itu nanti perhatikan di spektrumnya Moston ada pengambilan keputusan, pre-impact, impact, dan post-impact. Bagaimana kakak mengambil keputusan dalam membuat RPP ini menggunakan backward design. Ya, ingat menggunakan backward design. Yang pertama identitas, kemudian tentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya karena ini menggunakan asesmen otentik, berarti ada 2, pengetahuan keterampilan. Boleh memahami dan mempraktikkan, menganalisis, mendemonstrasikan. Silakan disesuaikan tujuan pembelajarannya dengan asesmen yang akan dibuat nanti. Lalu tulis di bagian merancang asesmennya, asesmen menggunakan asesmen otentik. Nah, dalam bentuk penilaian pembelajaran voli atau apa gitu, permainan bola voli. Nah, itu misalkan pakai voli. Kalau misalkan menggunakan atletik lompat jauh, berarti kan pada saat penerapan atlet pada saat mereka melakukan gerakan lompat jauh. Silakan dimodifikasi, apakah bawahnya menggunakan matras buat dia lompat atau memang di sana ada tempatnya untuk melakukan lompat jauh, sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kira-kira materi yang cocok apa? Jadi bebas, materinya tidak ditentukan, tapi bebas mengambil materi apa saja. Kalau memang masih di materi bola besar di awal-awal semester ini, biasanya bola besar, ya silahkan. Jadi yang penting yang dinilai adalah tadi 3 aspek tadi, kemudian dalam 30 menit. Kegiatan pembelajaran inti selama 30 menit. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video. Jadi jangan sampai nggak nyambung ya antara RPP yang dibuat atau modul ajaran yang dibuat dengan video yang kakak buat atau video yang diunggah. Jadi ntar ada kesinambungan antara RPP-nya dengan videonya. Sampai RPP-nya kemana, videonya kemana. Jadi nggak ada keterkaitan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 3 aspek dan juga tadi ya kesesuaian antara RPP-nya dengan video yang diunggah. Ini pengantar tugasnya, kemudian penjelasan teknis aksi nyatanya. Ini menurut Mary Abner. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Moda penugasan mandiri, praktik pengajaran PJOK, pembelajaran PJOK yang berusaha peserta didik. Tujuan baru khususnya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaiannya, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah,
Kalau terkait dengan asesmen otentik, kalau dalam satu pertemuan ini kan belum tentu bisa karena 30 menit. Jadi hanya dilampirkan aja ya kakak. Kira-kira kalau misalkan dibuat asesmen nantinya di pertemuan selanjutnya akan seperti apa asesmennya. Jadi asesmen itu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dibuat di awal tadi. Nah ini dalam dalam mengembangkan RPP modul ajar dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design, kemudian pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Lalu, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi, kemudian mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya kekuatan ABT, Assessment Thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah ini perlu menjadi perhatian bagaimana kita mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita pertimbangkan isu sosialnya nanti pada saat mungkin dari awal baris, kemudian pada saat melakukan pembelajaran, jangan sampai ada eksklusivitas dalam pembelajaran, kemudian ada isu gender di dalam pembelajaran, itu tolong diperhatikan, tapi sesuaikan kembali ya dengan kondisi di sekolahnya. Kalau memang sekolah-sekolah yang Islami biasanya kan memang ada aturan-aturan tertentunya di situ. Jadi monggo silakan disesuaikan terkait dengan aset based thinking-nya, pemanfaatan sumber dayanya dalam sekolah, kira-kira pengen materi apa ya? Ya, saya cuma punya alat ini nih, ya silakan aja digunakan. Aset based thinking-nya seperti apa? Jangan sampai, Pak, Kak saya kurang alat, Kak saya kayak nggak bisa makanya jadi saya kurang maksimal. Nah itu berarti nggak berpikir secara tadi berbasis kekuatan. Apa sih yang kita miliki di sekolah ini? Kembangkan saja kira-kira materinya apa sih yang sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Kemudian merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif tadi yang saya bilang. Kaitkan gaya mengajar, kemudian model pembelajaran, kemudian apa yang mau digunakan pendekatannya. Itu yang menjadi satu keutuhan terkait dengan strategi pembelajaran tadi. Lalu yang berikutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, ini kan opsional ya, menggunakan salah satu model instruksional PJOK. Kalau memang mau materi kemarin juga tidak apa-apa, tapi ada perubahan yang nyata terkait kemarin. Kemarin kan pasti banyak banget kurangnya. Nah, sekarang nih difokuskan lebih banyak ke aksinya, lebih efektif lagi pembelajarannya. Jadi lebih banyak perbaikan dari pembelajaran yang pertama kemarin, yang 30 menit awal kemarin. Nah, yang sekarang dibuat ini bebas materinya, kaitkan tadi yang penting dengan pembelajaran efektif, kemudian kaitkan dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu yang terakhir, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Tadi ya saya jelaskan terkait dengan model tadi, atau asesmen otentiknya itu hanya dilampirkan karena pada saat pembelajaran tidak mungkin kita melakukan asesmen otentik dengan waktu yang sesingkat itu. Jadi pertimbangkan aja kira-kira nih kakak melakukan asesmen otentik sesuai enggak ya dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah itu jadi hanya dilampirkan saja. Kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentiknya. Jadi satu kesatuan, ada asesmen otentik di akhirnya dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Satu model-model asesmen otentiknya menggunakan 8 langkah yang kemarin, sama yang kemarin kakak upload ya, kakak buat kemarin. Nah, buat seperti itu lampirannya. Jadi detail tuh kalau begitu jadi lebih rapih jadinya. Jadi lampirkan aja di situ. Mulai pertama dari identitas, tujuan pembelajaran, rancangan asesmennya bagaimana, kemudian langkah pembelajaran, baru terakhir asesmen otentiknya menggunakan 8 langkah kemarin yang sudah dibuat. Oke, aspek penilaian. Ini aspek penilaiannya, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Tadi ya, 3 kriteria tadi.
menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Lalu interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Jadi tidak hanya guru yang dominan, kemudian siswa juga ada peran juga di sini, ada timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik juga. Ya, jadi lebih kondusif pembelajarannya itu tidak hanya guru dengan peserta didik dengan peserta didik. Jadi ada interaksi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Ini yang akan penilaiannya di sini nih, ada rubriknya. Jadi kalau mau membuat video, perhatikan dengan 3 aspek ini yang akan diterapkan nanti pada saat nanti mengajar. Ya, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari, kemudian menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan kontennya, ada umpan baliknya, ingat ya, jangan lupa umpan balik ketika siswa melakukan aktivitas. Pada saat melakukan aktivitas ekstensi, jangan lupa melakukan tadi penghalusan geraknya dalam bentuk tadi umpan baliknya seperti apa, apakah secara spesifik, apakah secara umum, atau mungkin secara keterampilannya. Nah, itu ini perlu diperhatikan. Pengembangan konten tadi, informasi, penerapan, kemudian ekstensi, kemudian ada penghalusan, ada pengulangan. Ini perlu timbul di dalam ini ya. Kemudian pendekatan dalam waktu belajar akademis, yang tadi ada aktivitas, kelola, instruksi, tunggu. Nah, itu perlu juga tuh kakak-kakak diperhatikan, jangan sampai banyak tunggunya. Fokuskan lebih banyak kepada aktivitas siswanya selama 30 menit itu. Makanya perlu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang lebih dominan. Kemarin kakak sudah belajar pada saat kita mensimulasikan gaya mengajar. Lalu pendekatan dalam mendampingi peserta didik, perlu kita pendekatkan misalkan nanti ada dalam pembelajaran itu dalam bentuk kelompok. Nah, tadi peran kita sebagai fasilitator seperti apa. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model. Kemudian penutupan pada saat proses pembelajaran. Nah, ini yang fokus penilaian saya nanti adalah di sini kakak-kakak. Lalu yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, merancang asesmen otentik, kemudian bagaimana menerapkan asesmen otentik tersebut. Ya, mohon diperhatikan lagi dalam membuat pembelajaran besok, dirancang terlebih dahulu. Boleh sambil di screenshot ya kakak ya. Dirancang pembelajarannya yang memuat 3 aspek ini dalam pengembangan lingkungan belajar kondisi seperti apa, lalu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bagaimana, kemudian asesmen otentiknya seperti apa. Nah, lanjut yang ketiga ini ya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini sama Kak, kayak kemarin yang lakukan refleksi ketika kemarin selesai kita luring, kan ada refleksi di situ. Nah, saya lihat masih ada beberapa yang melakukan refleksi dengan merefleksikan pembelajaran luring, bukan itu, tapi lebih kepada pembelajaran yang 30 menit kemarin. Nah, ini kita menggunakan refleksinya Gibbs nih, what, so what, and no what-nya. Nah, itu kan ada rubrik pada saat membuat refleksi ini ada rubriknya. Nah, kakak harus melihat ke arah rubrik itu dalam membuat refleksi. Jadi mulai menggali informasi yang menggambarkan what-nya itu tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Kalau ini nanti ada aksi nyata, nanti kakak buat refleksi lagi nih terkait dengan aksi nyata yang sudah dilakukan. Jadi nanti setelah aksi nyata, kita akan jimit lagi terkait dengan refleksinya. Nah, ini akan kita bahas terkait dengan refleksi adalah ini nanti. Bagaimana, apakah ada perubahan yang nyata, terus kemudian informasi yang menggambarkan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata itu seperti apa pada saat tahapan what-nya. Kemudian pada tahap kedua, so what-nya menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pembelajaran telah dilakukan seperti apa. Kemudian di tahap akhir, direfleksi, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pembelajaran PJOK di masa akan datang. Lalu keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang telah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, ini refleksinya. Ini ada di LMS itu ada rubriknya. Jadi kalau membuat tugas, perhatikan rubrik ya kakak, yang diminta rubrik apa nih di poin 4. Jadi maksimal
Tidak hanya membuat tulisan saja, tapi ada yang dikaitkan dengan rubriknya di situ. Nah, nanti kita diskusi setelah ini. Saya bacakan dulu, nanti kalau masih ada yang bingung atau apa kita diskus setelah ada sesi diskusi nanti. Oke, ini ya, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta. Ini ada di LMS juga. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan. Ya, jadi kayak kemarin saya bilang ke siapa, Kak Najib benar tuh tugasnya tuh kemarin bagaimana merefleksikan pembelajaran, terus mengakui kesalahan kalau pembelajaran saya ternyata masih banyak tumbuhnya setelah saya mempelajari modul detik 1, setelah menganalisis video saya lebih banyak aktivitas yang saya lakukan adalah siswa lebih banyak menunggu ketimbang melakukan aktivitas. Nah itu kan jujur mengakui kesalahan. Setelah kita mempelajari ada proses belajar di sini. Kita refleksikan. Nah itu hasil refleksi seperti itu. Kemudian bagaimana ke depannya kita bersikap untuk memperbaiki. Nah, dari 30 menit kemarin itu perbaikannya ya di sini, di aksi nyata ini. Jadi di aksi nyata ini merupakan perbaikan dari pembelajaran sebelumnya yang mungkin memang belum efektif. Nah, dari aksi nyata yang sekarang ini, kakak harus membuat jauh lebih efektif lagi pembelajarannya dengan memperhatikan 3 aspek tadi. Kemudian bersikaplah selektif. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide pentingnya aja. Jadi, tidak semua harus dijabarkan. Paling tidak, apa sih yang perlu kita angkat nih di sini? Kak Najib boleh di-share ke teman-teman juga tuh Kak Najib terkait dengan refleksinya Kak Najib kemarin tuh sudah mewakili itu ya, bagus juga tuh punya Kak Najib tuh. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi pada pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah ini kakak-kakak, jadi jangan ragu untuk mengakui kalau memang bagus itu tulis aja bagus. Pembelajaran sudah efektif karena aktivitas saya lebih tinggi ketimbang tunggunya gitu. Jadi boleh juga mengakui kesuksesan tadi. Jadi jangan ragu buat mengungkapkan apa yang sudah terjadi ketika pembelajaran tersebut ya setelah aksi nyata akan membuat refleksi seperti ini lagi. Jadi 2 kali membuat refleksinya yang kemarin setelah luring terkait dengan pembelajaran 30 menit dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5 sudah dipelajari. Refleksi. Nah, ini bikin aksi nyata, nanti refleksinya sama kayak gini lagi. Dibuat lagi dari mulai tahapan what, so what-nya, dan no what-nya seperti apa. Terkait dengan 3 modul itu. Nah, ini rubriknya. Rubriknya juga ada di LMS. Perhatikan di kriteria kakak. Ya, ini kalau mau membuat nilainya sangat baik, paling tidak ya ada 3. Kalau memang belum bisa 3, ya 2 lah minimal. Mampu tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian situasi atau kondisi proses pengajaran pembelajarannya bagaimana. Jadi minimal ya, kalau memang belum bisa sangat baik, paling nggak baik. Jadi perhatikan di sini tahapnya nanti pada saat what, so what, dan no what-nya. Jadi ini untuk membuat refleksi, perhatikan rubriknya Kak. Kayak Kak Okta kalau bikin refleksi ada rubrik, dia menyesuaikan di sini nih. Makanya ada semua yang dimaksud dari rubrik itu. Dari tahapan what 3, Kak Okta bikin 3 tuh di situ. Kemudian so what dibikin juga 3. Misalkan no what dibikin 3. Jadi terangkum di situ, enak. Jadi kalau misalkan hanya sekedar membuat refleksi, rata-rata tuh cuma ada di cukup. Cukup itu kalau di total 3, nilainya nggak nyampe 75, Kak. Hanya 60 berapa gitu. Itu udah pasti nggak masuk dalam KKM-nya. Jadi kalau bisa nih perhatikan rubrik penilaiannya dan refleksi sama nanti pada saat membuat aksi nyata, ada rubriknya di situ. Jadi nanti sebelum membuat RPP, lihat dulu nih arahnya kemana dulu ya, kira-kira sebelum buat RPP atau modul ajar itu. Sama membuat asesmen otentiknya. Ini waktunya lumayan ya, lumayan pendek, jadi nggak bisa lama-lama. Jadi kalau bisa langsung mulai berdiskusi dengan teman-teman satu kelas ini, kira-kira bagaimana saling membantu, saling menguatkan. Kalau memang ada teman yang kurang, jangan ragu buat bertanya. Kalau memang masih ragu, tanya ke saya juga nggak apa-apa. Silakan mau telepon, japri, insya Allah. Kalau memang waktunya nggak ganggu, pasti saya telepon atau saya angkat. Oke, ini lini masanya. Yang pertama, menyusun RPP, aksi nyata, setelah sesi persiapan aksi nyata hari ini ya. Kemudian penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, lalu upload RPP dan modul ajar video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan dari hari ini berarti. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP, modul ajar dan video pembelajaran.
refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Berarti mulai dari hari ini kakak-kakak. Kayak ini ya timelinenya ya, ini masanya pertama bikin RPP-nya dulu, kemudian menyusun aksi nyata dalam membuat video, lalu upload RPP, kemudian penilaian karya nyata dan refleksi, lalu refleksi aksi nyata. Nanti di poin 5 kita akan jimit lagi terkait dengan hasil aksi nyata yang sudah dibuat. Baik, kakak-kakak, kita diskusi dan tanya jawab terkait pembelajaran. Apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin diperkuat, boleh kita sharing di sini. Silakan, Kak. Siapa nih? Kak Riko. Boleh Kak Riko. Setelah itu Kak Najib. Mukanya puyang semua ini. Jangan pusing-pusing, ada Kak Okta, tanya sama Kak Okta tuh. Kak Okta udah canggih. Joki. Apa? Kak Riko, silakan. Apa yang ingin ditanyakan Kak Riko? Suaranya dibuka dulu Kak Riko. Izin Kak. Siap. Terkait tugas aksi nyata dalam pembuatan video 30 menit ya Kak. Tadi sudah dijelaskan sih kayaknya, tapi di saya sinyalnya putus-putus Kak. Jadi di dalam pembuatan video nantinya apakah boleh sama dengan pembuatan video 30 menit yang kita upload sebelumnya atau boleh beda Kak? Ya, terima kasih. Contohnya Kak Riko. seperti yang pertama Kak, saya kan poli, kalau diubah RPP-nya tentang sepak bola boleh tidak gitu Kak? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perjelas kembali. Jawabannya boleh. Yang kemarin kita mau bikin lagi nih, sama gitu. Boleh, tapi perhatikan 3 aspek tadi. Harus ada perubahan yang jauh lebih baik lagi karena nanti akan dinilai berdasarkan rubrik. Kalau kemarin kan nggak ada rubriknya tuh, saya nilai aja. Kalau ini ada rubriknya, jadi minimal kakak lihat rubrik yang ada di LMS terkait dengan 3 aspek tadi. Jadi kalau membuat video yang sama, misalkan volley nih, sama plug percis kayak kemarin, nah nggak masalah. Tapi tadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan Kariko mau ganti ke sepak bola, boleh juga Kariko, bebas, materi nggak ada yang ditentukan, bebas. Kalau mau dikaitkan dengan 3 model tadi, model pendidikan gerak, model kebugaran, model SEM, boleh juga. Kalau memang pakai SEM, kira-kira dalam satu pertemuan apa yang mau dilakukan, boleh juga silakan. Jadi mau kebugaran juga sama, atau mau jelaskan atau mau menerapkan fitnya dalam pembelajaran itu atau bagaimana, silakan dirancang. Yang terpenting adalah tadi bagaimana nih, yang terpenting itu ini ntar saya ingetin lagi aspek buat nih 3 aspek utamanya kalau dalam memberikan pembelajaran. Ini yang penting, ini yang jadi fokusnya ya di 3 ini nih. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan. Nah, kemarin kan pasti belum ada nih di 3 ini. Terus RPP-nya juga harus berbeda karena akan merancang asesmen otentik, kemudian menerapkan asesmen otentiknya. Yang menggunakan 8 langkah kemarin tuh yang kakak bahas pada saat Jimit kemarin presentasi. Itu 8 langkah itu harus muncul pada saat merancang asesmen otentiknya biar lebih enak lagi pada saat menilainya, justru lebih bagus tuh kalau seperti itu. Ingat nih Kak, perhatikan di sini, boleh di screenshot nanti di share ke grup kelasnya, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah ini ya yang menjadi catatan. Sudah terjawab Kak Riko, jadi intinya boleh menggunakan yang sama materi kemarin dengan perbaikan, fokus perbaikan dan peningkatan lebih baik, tapi 30 menit di inti, berarti boleh nggak nih dari lebih 30 menit? Boleh, karena nanti di akhir ada testimoni dari siswanya. Jadi satu rangkaian tuh dalam satu video itu, misalkan 5 menit atau 10 menit di tahap pemanasan, boleh. Yang penting di intinya 30 menit, jangan lebih. Maksimalkan kegiatan inti 30 menit. Sisanya refleksi di akhir tuh, refleksi pada saat kegiatan refleksi mungkin 5 menit atau 10 menit boleh juga. Terakhir kan testimoni ditutup oleh siswa seperti apa. Gitu kira-kira. Ada lagi yang masih bingung-bingung? Kak Najib gimana?
Ya, terima kasih Kak Iqbal. Izin yang bisa saya tangkap tadi kan ada 5 ya Kak ya. Ada kegiatan pendahuluan sampai testimoni. Nah, berarti yang selain yang kegiatan inti itu boleh diedit ya Kak? Pendahuluan Yang sama mana tuh? akhirnya boleh. Mau diedit seperti apa? Editnya mau bagaimana Ya, editnya? jadi kasih apa kayak informasinya ini kegiatan apa gitu. Oh, di tulisan di bawahnya ya? Ya, tulisan-tulisan gitu. Iya, boleh sih Kak kalau itu sih. Kalau yang tanpa edit itu pada bagian intinya, di bagian inti. Nih di sini ada nih ya, pengantar tugasnya, kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, maksimal tanpa edit. Atau mau menambahkan teks pada saat kakak ngomong, itu juga membantu saya juga sebenarnya. Kalau memang kan suaranya kecil kan ada teks di situ saya bisa lihat. Itu maksudnya edit mungkin itu seperti itu. Jadi kalau ngeditnya potong-potong, disambung-sambung dalam 30 menit, nah itu editan. Jadi benar-benar real. Selama 30 menit itu di inti tidak ada terpotong apapun gitu kok. Jadi usahakan handphone terutama digunakan bisa merekam selama 30 menit di kegiatan inti tadi. Jangan sampai belum selesai mati gitu kan, terus disambung lagi agak jauh nih, transisinya terlalu jauh. Kelihatan banget, nah itu bisa mempengaruhi penilaian nanti. Itu sih Kak Najib. Terkait yang nomor 4 Kak, refleksi pasca pembelajaran itu contohnya gimana Kak? Kita berdialog sendiri gitu ya? Kita rekam. Mana nih? Yang nomor 4 tadi, setelah kegiatan akhir, kan ada refleksi pasca pembelajaran. Yang alur tadi Kak. Oh yang alur. Ini. Refleksi pasca pembelajaran. Enggak, sebelum ini Kak, sebelum ini. Ini. Mana ya tadi ya, saya juga baca deh. Yang sebelum testimoni Kak, sebelum testimoni peserta didik. Oh, ini nih. Ini ya, refleksi pasca pembelajaran. Iya, refleksi dengan siswa. Refleksi pasca pembelajaran dengan siswa bagaimana? Refleksi kegiatan belajar akhir, kemudian refleksi pasca pembelajaran di sini. Kalau ini kan refleksi kebermaknaan, keterampilan mengajar tujuan peserta dan murid. Jadi ini refleksi kakak pada saat pembelajaran seperti apa di sini. Ini kan refleksi keterampilan mengajar, tujuan yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau yang di sini refleksi terkait setelah mengajar, refleksi pasca pembelajaran. Itu dari kitanya ya Kak ya? Dengan peserta didik pembelajaran tadi gitu. Karena terakhir kan ada testimoni nanti dari peserta didik. Ya. Terima kasih Kak Iqbal. Kenapa Kak Dopi menyerah? Kak Dopi, Kak Yudi menyerah itu. Kenapa? Oke, Kak Yudi silakan. Kak Yudi itu Kak Dobi boleh. Sorry, mute. Adakah? Atau sudah jelas? Jadi Kak. Kira-kira? Izin Kak. Ya. Dari 30 menit itu Kak ya, biasanya kan kami mengajar nih kadangan misalnya lebih dari 30 menit kayak gitu. Nah, yang pastinya kan refleksi dan ataukah pas direfleksi lah 30-nya. Nah, di testimoni itu boleh enggak Kak terpisah kayak gitu. Nah, jadi 30 menit sudah pembelajaran, nanti di-sharekan, dilanjutkan dengan video selanjutnya untuk testimoni kayak gitu. Jadi ada 2 video kalau misalnya kelewatan 30 menitnya kayak gitu. Oke, baik Kak Yudi. Jadi kalau misalkan terserah Kak Yudi nih mau bikin
terpisah testimoninya. Jadi gini, yang penting dari awal pembelajaran itu terlihat dari kegiatan awal membuka pembelajaran. Lalu fokus kedua kita adalah kegiatan pembelajaran intinya nih selama 30 menit tadi. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran akhir, lalu ada refleksi setelah pembelajaran. Nah, kalau misalkan di stop dulu, kemudian masuk ke testimoni, sebenarnya nggak apa-apa. Itu karena yang diminta tanpa edit itu adalah di pembelajaran inti itu selama 30 menit itu. Ini yang jadi fokus penilaian saya adalah di situ sebenarnya. Fokus penilaian saya di situ terkait dengan kegiatan pembelajaran inti tadi. Jadi kalau untuk kegiatan akhir, refleksi dan testimoni itu masuknya nanti di luar itu. Nah, testimoni misalkan, kayaknya nggak cukup nih handphone saya nih baterainya pada saat testimoni. Saya terpisah deh menggunakan menggunakan kamera teman saya, kameranya minjem. Ya, jadi nanti digabung, ujungnya pasti digabung, Kak. Karena nanti pada saat Mas upload di LMS itu jadi satu video. Jadi satu video itu. Jadi kalau misalkan memang kondisi, jadi yang penting itu adalah di nomor 2, makanya di bold. Nomor 2 itu di bold. Karena yang paling utama adalah saya menilai di nomor 2 itu. Kegiatan intinya apakah menyangkut 3 aspek itu dalam pembelajaran. Jadi fokuskan, terapkan dalam 3 aspek tadi terkait dengan pengembangan lingkungan belajar kondusif. Kalau memang mau mau revisi ke saya dulu, Kak saya udah bikin RPP begini, sebelum naik saya bikin video, kira-kira ada revisi nggak? Boleh, mudah-mudahan saya ada waktu, saya bisa jelasin di situ. Jadi sebelum naik ke proses produksi, tag video, jadi udah tahu dulu nih RPP-nya yang mau digunakan apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum. Jadi bisa saya koreksi nih. Oke Kak, ini tambahin di sini Kak. Oh, bagian ini kurang ini, jadi mungkin bisa saya jelaskan, bisa saya tambahkan sedikit. Kalau memang perlu penyelarasan seperti itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kembali ke waktu ya, mudah-mudahan mulai dari minggu ini udah mulai bisa merancang terkait dengan RPP atau modul ajarnya yang memuat asesmen otentiknya, jangan lupa. Lalu mulai dari Senin sampai ke Minggu silahkan ditentukan kelas apa yang mau dipakai, kelas berapa, agar bisa kayak kurang maksimal, ulang tag-nya di kelas berikutnya juga bisa. Jadi ada waktu, jangan sampai nanti pada hari H justru kelewat, itu yang repot nanti. Itu sih Kak Yudi. Kak, siap. Jelas? Apakah sudah jelas atau pusing? Kak Dobi silakan. Monggo Kak. Izin Kak. Jadi kalau saya sudah berpikirnya ini Kak, ke lapangan langsung tuh kan, berhubung lapangan saya itu kecil, bagaimana misalkan itu saya memakai 2 kamera itu nanti disatukan Kak, bisa tidak itu Kak? Angle-nya dari belakang dengan depan maksud saya. Ketawa. Coba Kak jelasin Kak. Kebiasaan nih Kak Dobi. Saya nggak nyambung nih saya nih. 2 kamera di depan di belakang itu bagaimana? Iya Kak, maksudnya ini satu kamera di menghadap ke arah saya, satu lagi ke arah siswa. Itu nanti kan disatukan gambar itu tadi kalau diedit tapi kan real itu video itu Pak. Berarti kan ada 2 gambar kalau diedit, ada dari 2 kamera kan? Enggak Kak, dia ada 2 sisi Pak. Kak, pas dia nanti. Itu kan? Cuman waktu siswa di sini kameranya ngikutin gerak siswa yang sedang berlari misalkan Kak ya, atau sedang melakukan gerakan di sini. Itu biar semuanya kelihatan Kak. Kemarin kan masih banyak video saya itu kemarin yang saya lihat itu tidak termasuk Kak. Jadi kira-kira misalkan 2 kamera itu nanti hasilnya itu disatukan, itu masih termasuk tanpa edit atau sudah diedit? Ngedit Kak Dobi. Gitu dah. Iya. Ngedit itu.
Termasuk kan ngedit sih Kak, karena ada 2 angle gitu kan. Gitu. Ya. Dalam Oh, Adobe. kalau satu angle dalam satu kamera itu nggak bisa Kak. Dari pinggir aja Kak Adobe. Biar kelihatan semua gitu. Ya, Yang terpenting sih, kalau saya sih, kalau kelihatan gitu ya Kak Dobi ya, kamera dari jauh nih, kayak saya standby dulu satu waktu itu. Yang terpenting adalah wireless-nya, mic wireless itu sebenarnya. Jadi kedengeran suara Kak Dobi dalam memberikan instruksi di situ. Nah jadi kalau misalkan kameranya terlalu dekat juga, demi dapat suara kan otomatis juga nggak kelihatan nih peserta didiknya gitu kan. Jadi kalau mau sih saran saya teman-teman nih semua kakak sediakan mic wireless. Mic wireless itu penting juga terkait dengan pembelajaran. Pakai drone, nongol kata-kataan dari atas. Kalau saya belum bisa memahami terkait dengan itu Kak Dobi ya, terkait dengan dua angle. Mungkin kayak gini Kak Dobi. Gimana? Mungkin kaget dia tuh kayak gini mungkin masuk Kak Dobi itu Kak. Pas pengiriman video nanti di layar video itu ada 2 kayak gitu nah Kak. Tanpa ngedit cuma ada 2, ada yang bagian atas sama ada yang bagian bawah kayak gitu mungkin Kak Dobi itu maksudnya. Iya, saya paham itu. Artinya kan 2 saya bilang tadi kan, ada 2 gambar berarti pada apakah saat itu masuk diedit ya Kak Dobi? Iya, Enggak apa-apa sih Kak Dobi kalau emang itu kondisi sekolahnya begitu. Yang penting kan real, 30 menit itu tanpa terpotong. Itu Kak Dobi. Intinya di situ Kak Dobi. Kalau pada saat angle, ya yang penting saya dengar suara instruksi Kak Dobi pada saat mengajar, kemudian terlihat aktivitasnya Kak Dobi. Yang terpenting itu terlihat aktivitas pembelajarannya. Tadi kalau sepotong-sepotong itu kan kita nggak bisa nilai. Ini sebelah sini ngapain gitu kan. Jadi kalau misalkan kameranya jauh, justru mungkin lebih bagus kayak gitu Kak Dobi ya. Karena ada 2 sisi nih terlihat nih. Dari sisi satunya seperti ini, satu sisi jadi kelihatan semua dua sedang ngapain. Ya kalau emang itu kondisinya karena lapangannya sempit, nggak bisa buat pengambilan angle-nya ya nggak masalah Kak Dobi. Artinya yang penting ketika melampirkannya itu 30 menit itu tanpa edit. Dipotong-potong, kemudian disambung-sambung, ada transisi. Kan kelihatan kalau editan itu kepatah kan, dia patah, kemudian dia udah pindah tempat lagi. Tapi kalau satu slide, satu frame dalam 30 menit itu justru nggak masalah. Walaupun ada 2 gambar di situ. Gak apa-apa Kak Dobi, silakan. Ke sekolah aku baik Kak Dobi. Udah SMA. Bahaya itu. Pinjem ke Kak Dobi nah, kepinjem aku carikan ya Kak Dobi. Oke, ada lagi Kak. Kalau sudah jelas, mau saya tutup. Pak Wo, silakan. Gimana? Silakan diskusi. Kalau memang masih ada yang perlu diperkuat kembali, kalau memang sudah jelas, boleh langsung merancang RPP-nya. Mulai dari sekarang coret-coret nih, kira-kira apa nih? Apa yang mau diambil? Apakah materi yang kemarin atau materi yang sedang berjalan hari ini di sekolahnya yang udah terencana gitu kan? Oh minggu ini masih sepak bola. Kak Kardio silakan Kak. Oke, izin ya Kak. Walaupun sedikit error, tapi ini mulai mengasihkan. Kebetulan di kita juga kan sama sih kasusnya dengan Kak Dobi. Tapi kalau saya pribadi pengambilan tetap satu angle sesuai dengan arahan Kak Iqbal sih ya. Ambil kita pakai suaranya sih Kak. Pakai wirelessnya itu mungkin. Tetapi terima kasih Kak Iqbal. Berarti kami waktu merencanakan izin akan merepotkan Kak Iqbal dulu untuk lempar ke Kak Iqbal untuk perbaikan sebelum kami laksanakan 2 hari ke depan. Kalau saya kemungkinan akan berubah Kak dari senam kemarin ke permainan lebih asik tanpa sesuai arahan tanpa banyak yang menunggu. Nah, yang tinggal membingungkan ini kalau prakteknya mungkin bisa Kak ya kita sudah menerawang. Nah, yang mulai apa ya bahasa Palembangnya tetek bengeknya itu nah Kak. Nah, itu tetek bengek itu Kak. Nah, ini yang perlu kami perdalam. Tapi kalau untuk prakteknya saya yakin kakak-kakak luar biasa nih. Ya. Itu sih Kak dari saya. Baik Kak, iya.
Nggak apa-apa, boleh Kak ganti materi, menyesuaikan. Yang penting tadi, pada saat pembelajaran efektifnya tadi, di pengembangan kontennya, ada informasi, ekstensi, penghalusannya itu kayak umpan baliknya, itu perlu ada ditimbulkan terkait dengan aspek tadi. Lalu ada penerapan di akhirnya. Nah, terkait dengan angle video ya silahkan disesuaikan. Oh gini, satu lagi. Kalau memang nggak punya mic wireless yang kecil kayak di sini yang nyangkut di sini, bolehkah pakai speaker sekolah biar kedengeran suaranya. Jadi speakernya yang jangan yang ada kabelnya. Ya ada kabelnya yang pakai speaker boleh lah kalau emang mau biar saya nggak punya mic wireless nih kalau saya ngomong suaranya nggak kedengeran nih di kamera boleh nggak pakai itu taruh soundnya di bawah kamera pada saat tayang jadi kedengeran di situ jadi kalau emang nggak Speaker Kak Dobi berguna itu, speaker Kak Dobi yang iya biasa itu yang dinamakan dengan pemanfaatan aset based thinking tadi ya kayak Nisa silakan dikondisikan itu kenapa kau itu ya karena Nisa kan tempatnya kecil juga kemudian alat-alatnya juga terbatas jadi silakan yang terpenting adalah tadi di 30 menit itu saya akan menilainya karena saya akan melihat satu persatu videonya ini butuh waktu yang lumayan lama satu video 30 menit kali 17 orang aja udah seharian ya ada lagi Kak atau sudah cukup jelas Kak Ari silakan izin Kak Saya izinkan. Saya izinkan. Kalau misalkan kegiatan prakteknya itu di dalam kelas, itu kan kelas ada 2, terus rolling door-nya itu dibuka, jadi kan agak luas seperti 2 kelas itu. Prakteknya di dalam kelas itu bagaimana Kak? Ini kan kalau Kak Ari kan kondisinya memang nggak punya lapangan kan di atas muara. Jadi ya menyesuaikan Kak, menyesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing tadi kan. Kalau memang mau menggunakan aset based thinking, faktor lingkungan di sekitar sekolah ada lapangan luas, boleh dibawa ke situ Kak. Silakan. Jadi silakan dengan tadi yang berkaitan dengan aset based thinking tadi di sekolah. Ya sekolah saya nggak punya lapangan tapi punya aula nih ada rolling door di tengah. Berarti kan kita harus ngeluarin bangku dan mejanya dulu untuk biar nggak terganggu pembelajarannya atau mungkin di dekat sekolah ada lapangan kosong nih sekiranya bisa dipakai boleh Kak dibawa ke situ nggak bisa di dalam sekolah gitu kan yang terpenting pembelajaran tadi tersampaikan tuh yang di RPP tadi sesuai dengan urutan pembelajarannya sesuai dengan RPP-nya video yang dibuat seperti itu Kak Ari terima kasih Kak dengan kondisinya yang terpenting kalau buat saya sih materinya materi praktik ya, bukan materi kelas. Karena ini kan masih di awal juga. Lebih baik gunakan materi praktik. Kalau memang mau mengulang yang kemarin pun tidak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Setelah pembelajaran luring ini ada banyak perubahan dalam pembelajaran. Tadi dalam mengajarnya juga berubah. Strategi mengajar jadi lebih variatif di situ kan. Terus pengelolaan kelasnya, manajerial kelasnya juga baik nih lingkungan pembelajaran kondusif banget ada interaksi antara siswa dengan siswa tidak lagi hanya guru dengan siswa aja nih monoton tapi ada pengelompokan dalam pembelajaran tadi menggunakan konvergen bisa kemudian menggunakan divergennya bisa inisiatif pembelajarannya bisa lempar aja ajarin terutama di kelas-kelas SD kalau mau pakai kelas 6 biar berjalan lebih baik silahkan gitu kan jadi yang terpenting adalah bagaimana siswa terlibat dalam pembelajaran kemudian pada saat merancang dan menerapkan asesmen otentiknya bagaimana dengan tujuan pelajaran sudah dirancang tadi silakan masih ada yang bingung atau kurang jelas nanti bisa berguru sama Kak Sahril dan Kak Okta tuh jadi bisa saling berbagi terkait pembelajaran ini jangan malu buat nanya tersesat makin jauh kalau malu bertanya gimana sudah oke ya aman ya sambil pusing ya dikit-dikit dikerjain kira-kira seperti apa sudah kita akan tutup pembelajaran kita hari ini menutup ya saya kasih pantun terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi.
pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke. Kakak semua, terima kasih. Atau silakan mau balas boleh. Kak Karjo silakan balas. Kak Najib balas, Kak Najib. Gak ada tag-nya. Baik ya, sudah jelas ya kakak saya. Nanti kalau memang ada yang perlu diperkuat lagi, boleh tanya saya. Silakan. Insya Allah saya jawab dan saya arahkan. Baik kakak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya refleksi setelah membuat aksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu. Saya stop dulu, kemudian saya stop record.